Kata orang ini, ayul a'mal afdal, wahai tuan guru al-murta'ish, apakah amal paling mulia? Kira-kira kalau kita jawabnya apa? Pasti macam-macam nih, ya, pasti macam-macam. Dan orang menjawab kadang-kadang sesuai makomnya, kadang-kadang sesuai makom yang nanya. Pokok dari tauhid itu 3. Apa arti tauhid? Dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Apa arti wahada yuwahhidu? Usaha mengesahkan Allah Ta'ala, usaha untuk membuang selain Allah dari kalbu, itu disebut tauhid. Orang yang sampai di makom itu setelah melihat keutamaan anugerah Allah, apalagi amalan yang paling afdal, lalu beliau mengatakan, semoga kajian malam ini meningkatkan kalbu kita kepada makom karamah al-haqiqiyah, karamah tertinggi, karamah mukhalafatil hawa. Kebanyakan orang tidak kenal kalbunya dan dirinya. Maksud tidak kenal itu apa? Kalau dia kenal dirinya, kenal kalbunya, maka kebanyakan orang tidak akan menyia-nyiakan waktunya dengan kalbunya. Karena orang tidak mengenal kalbunya, akhirnya dia memberikan nutrisi untuk kalbu yang bukan bagiannya, bukan makanannya. Sehingga apa yang diterima oleh kalbu bukan menjadi nutrisi, tapi menjadi racun. Kalbu kita itu pengennya cuma satu, mendekat kepada Zat yang Maha Satu. Lalu ketika dia tidak dibawa ke sana, maka dia akan tambah jauh. Ya. Kita membedakan antara ketenangan dengan kesenangan. Kalau ketenangan itu di kalbu, kalau kesenangan itu di nafsu. Kita mengira ketenangan itu sama dengan kesenangan. Nah, ini yang kemudian beliau katakan kebanyakan orang nggak paham ini. Nah, itu maksud beliau, ya. Sekarang kita boleh masuk ke bab yang baru, kitab Riyadhatin Nafs. Bab mengenai riyadhah. Riyadhah artinya latihan. Riyadhatun nafsi, latihan jiwa. Kalau biasanya latihan fisik, misalnya kita belajar silat, karate, taekwondo, boxer, itu dilatih push up, memukul, guling, ya, supaya apa? Biar kebentuk badan fisiknya, biar lincah. Sama, kalbu itu kalau tidak dilatih, dia nggak lincah. Kalau kita punya teman jawara, baru tangan kita mau nempel ke punggungnya, dia udah nangkep duluan. Ya kan? Sama. Dalam surat Al-A'raf ayat 201, jawara-jawara kalbu itu dicirikan di sana, walladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah. Takut itu di kalbu, bukan di pakaian, bukan di serban, bukan di ini bukan pakaian takut ini, ya. Pakaian takut itu di kalbu. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Maka siapa yang punya nur takwa di kalbunya merasakan idza massahum ta'ifun minasyaitan, ketika ada sekelompok syaitan menyentuhnya. Jadi ternyata syaitan itu suka nyentuh-nyentuh. Nanti kita contohkan maksud nyentuhnya bagaimana. Tazakkaru, maka mereka tiba-tiba teringat, fa idza hum mubsirun, maka mereka langsung mampu melihatnya. Maksudnya apa teks ini, ayat ini, Al-A'raf ayat 201 ini? Orang-orang yang sudah punya nur dalam kalbunya, nanti kalau digoda sama syaitan dia bisa ngerasain. Contohnya, kalau Bang Jimmy lagi duduk-duduk, tahu-tahu ada yang bening-bening lewat, ya, apa kata kalbunya? Jangan lihat. Kata yang satu lagi, eman, cuma sekali.
Ketika si godaan yang kedua datang, dia sadar, oh ini setan nih. Nah itu berarti nur kolbunya sudah hidup. Nur kolbunya sudah hidup. Tapi dia dengar, dia tahu kalimat itu salah. Berarti belum walladzina taqaw. Dia belum, nur takwanya belum nancep, ya, belum ada di dalam. Mungkin takwa ada tapi nurnya sedang padam. Ya. Maka sahabat yang melakukan Allah, kita ini kurang adil. Supaya sehat jantung, mau olahraga jantung setengah jam, 1 jam setiap hari. Tapi mau sehat kolbu, tidak mau olahraga kolbu setiap hari. Adil nggak? Karena kita nggak adil, Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu jatuh cintanya kepada orang yang adil, yang proporsional. Kita kurang proporsional, makanya sholat kita nggak khusyuk-khusyuk. Nggak khusyuk-khusyuk wajar. Kenapa? Kita nggak adil kepada Allah, nggak adil kepada diri sendiri. Maka beliau membuka sebuah judulnya, ya, Riyadatul Nafs wa Tahdhibul Khuluqi wa Mu'alajati Amradil Qalb. Bab latihan rohani, tahdhibul khuluq, bukan khalq. Jadi ada tahdhib itu artinya melatih, mendidik. Khuluq, khuluq itu akhlak. Kalau khalq nggak bisa dirubah kecuali operasi. Tapi kalau khuluq yang kita sebut sekarang akhlak, itu bisa berubah. Oleh karena itu, orang yang berwajah bagus belum tentu berakhlak bagus, karena khalq dan khuluq. Teman kita mungkin ada yang namanya husnul khuluq. Khuluq itu sinyal dari akhlak. Jadi jamaknya, pluralnya akhlak. Udah jadi bahasa Indonesia ya, akhlak. Ternyata ada latihannya. Latihan untuk misalnya sabar itu ada latihannya. Latihan supaya bisa tahajud tiap malam itu ada latihannya. Wa mu'alajati amradil qalb. Lalu terapi kolbu, terapi penyakit-penyakit kolbu. Oh, ternyata di sini ada tambahan lagi. Penyakit kolbu itu mirip dengan penyakit fisik. Kalau kita sakit fisik, kita tidak menikmati makanan, benar nggak? Maka ketika orang punya penyakit kolbunya, dia tidak akan menikmati hidangan rohani, nggak menikmati hidangan rohani. Kalau begitu, diobati dulu atau langsung dikasih nutrisi. Jadi orang-orang yang sakit itu langsung dikasih daging atau diobatin dulu. Diobatin dulu, ya. Kita langsung kasih nutrisi, makanya muntah lagi. Itu sebabnya orang-orang munafik itu tidak akan bisa langsung didakwahi. Dia cuma bisa diingatkan dulu, diobatin dulu kolbunya. Nah, maka Imam Abdul Hasan Syadzili malam tadi di MRBJ 9 ya kita kasih tahu, Syeikhuka, gurumu itu bukan yang nyuruh-nyuruh kamu amalkan ini, bukan. Tapi gurumu itu yang mengerti dosis-dosis rohanimu, sehingga ketika memberikan amalan, takaran-takarannya seperti dokter mampu memberikan dosis-dosis obat. Coba kalau ada orang sakit langsung dikasih dosisnya agak tinggi sama dokter, apa yang akibatnya pada dia? Tambah sakit. Teman-teman semua, obat itu seperti sakit. Ada sakitnya yang bisa diobati pakai prokol, ya. Apalagi namanya yang buat sakit kepala tuh, ya Panadol, apalagi kita bukan iklan ya. Ya gitu, itu nama-nama itu nggak perlu pakai resep dokter. Cuma jangka waktunya hanya 3 hari, ya kan? Udah ditulis di situ. 3 hari penyakit masih berlanjut, hubungi dokter. Saya mau tanya, udah berapa hari sholatnya tidak khusyuk? Udah berapa lama zikirnya tidak nikmat? Sudah berapa lama baca Qur'annya nggak lezat? Tapi kok nggak pernah dikonsultasikan ke dokter kolbu? Makanya nggak sembuh-sembuh. Kalau sudah parah, kita nyebutnya apa? Bukan akut lagi, kronis ya.
Ya, kalau sudah parah begitu, tentu inapnya lama. Ya, diinapkan. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu karena mereka kalbunya sehat, Nabi mengajarkan di awal-awal itikaf di awal Ramadan. Nabi mau selesai 20 Ramadan, lalu kemudian dapat wahyu bahwa Lailatul Qadar munculnya di akhir bulan, maka belum lanjut lagi. Jadi pernah Nabi itu iktikaf penuh, pernah juga 20 hari, dan yang paling sering beliau lakukan 10 hari 10 hari. Iktikaf itu latihan kolbu, Pak, sebenarnya bukan pindah tempat tidur. Ini iktikaf kita masih pindah tempat tidur kan? Oh, apalagi iktikaf kita kadang-kadang cuma pindah tempat ngobrol, ya, kenalan lagi, ngobrol lagi, ceramah lagi. Kalau iktikaf gak usah banyak-banyak ceramah, banyakin amal. Karena udah kebanyakan ceramah kan, kecuali emang udah jadwalnya di masjid ceramah, udah kita biarin, tapi gak jangan banyak-banyak lagi. Nabi itu kalau iktikaf off ngajar, nggak ada sering ngajar lagi. Yang beliau lakukan cuma mendidik jiwa. Ketika menantunya dan anaknya belum bangun, digedor-gedor, bangun Ali, bangun Fatimah, dibangunin. Jadi Nabi itu betul-betul seperti seorang trainer. Nah, maka di sini ada sebuah istilah Asy-Syaikh Al-Mursyid lil Murid. Ini kitab bukan kitab tarekat, ya. Ini kitab tentang terapi kolbu. Imam Ibnu Qudamah ahli hadis Al-Maqdisi, mazhabnya Hambali bukan Syafi'i. Ternyata beliau ini berguru kepada keluarga Al-Maqdisi yang mereka punya akses kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hasilnya ini kitabnya. Jadi semuanya punya akses ke sana karena sama-sama Hanbali. Syekh Abdul Qadir Jilani Hanbali, dan rata-rata keluarga Al-Maqdisi itu Hanbali, ya. Apa kata beliau? I'lam annal khuluqal hasan sifatul anbiya wa siddiqin. Ketahuilah bahwasannya sifat baik, akhlak terpuji itu adalah pakaiannya para nabi dan siddiqin. Siddiqin itu ulama-ulama. Akhlak yang baik. Maka nabi itu bukan mewarisi gelar doktor LCMA. Nabi tidak mewarisi kemampuan baca kitab. Nabi mewarisi akhlak. Ada orang pintar baca kitab, tapi kalau di mimbarnya menakutkan, Pak, jadinya, Pak. Berarti dia belum mewarisi akhlak Nabi, baru pintar baca kitab. Ada orang dia mewarisi ilmu fikih Nabi, tapi tidak mewarisi keramahannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering cerita, masih ingat orang yang ngibisin masjid itu secara fikih haram, tapi secara akhlak itu dibiarin. Karena Nabi membiarkan mereka, akhirnya esok-esok semua Arab Badui masuk Islam. Semua Arab Badui masuk Islam. Jadi ngalah sekali supaya menang beribu kali. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhlak kenabian itu nggak selalu menang sendiri. Nah, kalau kita sudah mewarisi ini, sudah lengkap sudah warisannya, ya. Al-Waris Muhammadi disebut. Sebaliknya, akhlak yang buruk itu beliau sebut sammun qatilun, adalah racun yang membunuh. Yang dibunuh bukan fisik ini, tapi yang dibunuh adalah qalbu. Kalau qalbu sudah sakit, tidak nikmat. Kalau sudah mati, nggak ada rasa. Nah, kalau sholatnya udah nggak ada rasanya, hati-hati itu. Ya, jangan-jangan sholatnya orang yang sudah mati qalbunya. Nah, jangan sampai, ya. Maka beliau memulai dengan bab fadilatu husnil khuluqi wa dhammi su'il khuluq. Keutamaan berakhlak baik.
Apa kata beliau? Takallamu fi husnil khulqi mu'taridina li samratihi la li haqiqatihi. Ya. Para ulama sudah banyak membicarakan tentang akhlak yang baik, namun mereka lebih banyak berbicara tentang buahnya, efeknya, tapi belum berbicara tentang hakikatnya. Maksudnya apa ya? Lalu beliau menjelaskan bahwasannya khuluk, seperti yang saya katakan di awal, khuluk itu dapat dipandang dengan mata batin. Kita semua punya, Pak. Kita sekali lihat orang yang punya jadi juri, wah ini orang baik nih. Nah, itu yang kita lihat bukan mukanya, tapi akhlaknya. Itu Bapak Ibu, ikhwan, akhwat, sahabat semua, kita memandang bukan pakai mata ini, tapi lagi pakai kalbu. Pernah nggak melihat ada orang gagah, cantik, tapi kita bilang ini orang jahat nih? Pernah? Itu yang ngomong kalbu, yang disebut dalam bahasa Arab basirah. Berarti kita sudah bisa membedakan kegagahan fisik, kecantikan fisik bukan berarti cantik rohaninya. Coba bandingkan betapa kita setiap hari merawat wajah ini. Benar nggak? Bagi mbak-mbak ya, mas kayaknya kurang. Kalau perempuan setiap hari pakai bedak, pakai pembersih. Bang Adi udah ketok kepala tuh ya. Masuk nggak? Perempuan, dan itu normal. Kalau laki-laki begitu nggak normal. Tapi kita coba lihat, apakah semua perempuan yang kulitnya halus itu kata-katanya halus? Enggak. Apakah semua perempuan yang di bleaching putih, ada yang udah putih pengennya agak sawo mateng, tapi ternyata walaupun halus kulitnya, cantik, rupawan, rupawati ya, ternyata pas dia ngomong kita kaget, belagu gitu ya. Pas kaget keluarnya kodok ya, pas kaget keluarnya ayam, itu nggak cantik. Maka al-jamal jamalul qalb, kecantikan itu adanya di kalbu. Bandingkan cantiknya Khadijah, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dan Aisyah. Aisyah gadis nggak? Satu-satunya istri Nabi yang gadis kan cuma Aisyah. Artinya Nabi emang nggak pemburu gadis, Pak. Nabi itu dititahkan oleh Allah nikah, maka Nabi nikah. Jadi Nabi nikah itu bukan karena kehendak dirinya, tapi karena perintah dari Allah. Ketika terakhir menikah dengan Zainab binti Jahas, turun lagi ayat tidak boleh nikah. Nabi nggak nikah lagi. Padahal saudaranya dari kalangan Nabi Allah, Nabi Sulaiman berapa istrinya? 600 plus 400, 1000 Nabi Bani Israel. Yang sekarang orang-orang yang beragama ikut Israel, baik Israel Isa atau Israel Musa, ngejek-ngejekin kita. Muhammad tuh hypersex. Siapa yang hypersex? Ya. Kalau Nabi mau istrinya berapa? 1000 dong seharusnya. Tapi Nabi enggak tuh. Ya. Istrinya malah cuma 11. 13 cerai 2, 11 meninggal 2, sisa 9. Itu pun yang gadis cuma 1. Betapa tidak kerennya di zaman Nabi, orangnya gagah, terkenal, Rasulullah dapatnya itu janda semua, kecuali Aisyah. Berarti Nabi bukan orientasinya seksual. Orientasinya apa? Beliau orientasinya adalah keindahan akhlak. Satu kali Nabi bengong gitu ya. Apa kata Aisyah? Engkau mikirkan apa wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Aku teringat Khadijah. Cemburu. Cemburu. Normal itu. Yang berani cemburu begitu cuma Aisyah. Yang lain cemburunya nggak bisa mengekspresikan seperti Aisyah. Apa kata Aisyah? Masa nenek rempong gitu masih diingat? Ya, berani ngomong begitu.
Tapi itu dalam dunia rumah tangga itu biasa. Biasa kan? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, istriku termuda, tercantik, Khadijah itu bersamaku di saat engkau tidak ada. Quraisy sedang menghadangku, mereka sedang mengusirku, sahabat-sahabatku diancam. Lalu beliau menyokongku dengan semua yang dia punya. Makanya kenangan bersamanya tidak bisa hilang. Pertama dapat wahyu, Aisyah nggak bilang, Muhammad ente gila, nggak bilang gitu. Jadi Nabi Muhammad cerita, saya didatangi oleh makhluk bersayap 360 kiri kanan, lalu mendekat, lalu membacakan Iqra, bla 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 begitu. Kalau istri-istri sekarang mungkin bilang, Mas, kamu ketemu jin apa sih gitu? Gila nih ya. Pulang-pulang dari Gua Hiro gila nih. Kalau mungkin Nabi kalau nikah sama perempuan-perempuan sekarang begitu. Tapi ini enggak. Ustadz aja bilang gitu. Ada salah seorang ustadz di TV, jamaahnya itu pengobatan. Nanya, Ustadz kalau saya baca ayat ini sekian kali gimana? Apa kata ustadznya? Oh hati-hati nanti didatangin jin. Baca ayat kok didatangin jin, dari mana itu? Ya, ajaran dari mana itu? Itu ustadz loh. Apalagi dia bukan ustadz gitu. Akhirnya Aisyah sadar diri, disebut insaf, munsifah. Ya, oh iya, saya waktu itu masih bocah kecil, tapi Aisyah sudah berkorban. Jadi sahabat yang melakukan Allah, Nabi SAW itu teringat Khadijah bukan fisiknya, tapi teringat akhlaknya. Dapat wahyu malah dikuat-kuatin, kamu normal, orang baik, nggak mungkin didatangi makhluk-makhluk yang jahat. Begitu nguatinnya. Maka siapa yang mewarisi ilmu Khadijah, akhlak Khadijah, dia tidak pernah membuat sedih suaminya. Dia selalu menguatkan suaminya. Ya, kalau mewaris Aisyah beda lagi, cerdas, tapi tajam. Perlu juga tuh ya. Maksudnya perlunya apa, nambah? bukan gitu ya. Udah ngerus aja ke sono ya. Jadi kalau kita bilang si fulan akhlaknya baik, itu wajahnya atau batinnya? Wajahnya atau batinnya? Batinnya ya. Tapi kalau kita sebut si fulan cakep, itu apa? Wajahnya. Sepakat ya? Jadi sebenarnya saudara yang makan Allah, kita itu sudah biasa mengakses alam yang bukan zahir. Cuma nggak percaya aja. Kita setiap hari loh memandang yang tidak zahir itu. Setiap hari kita memandang yang tidak zahir. Kita sering ngomong, gue ikhlas loh. Itu kan ngomong mau menzahirkan yang batin, ya kan? Karena orang nggak percaya lalu kita zahirkan. Tapi semakin kita zahirkan yang batin, dia jadi nggak batin lagi. Nah, maka batin itu bahasa Arab sesuatu yang tersembunyi. Biarkan dia tersembunyi. Nanti biarkan orang-orang dengan batinnya memandang. Lalu beliau mengatakan, fal jasadu mudrakun bil basar. Jadi yang saya tanyakan barusan disebutkan sini. Maka kegagahan pada jasad dapat dilihat dengan mata fisik. Wan nafsu, kecantikan kegagahan dalam jiwa, mudrakatun bil basirah, dapat dipandang dengan basirah, dengan mata batinnya. Walikulli wahidatin minhuma hay'atun wa surah. Dan masing-masing itu punya rupa. Penyerupa. Coba ada orang gagah, ketika dia marah, gagahnya gimana? Hilang. Ya. Ada cowok-cowok keren, tapi tangannya begini deh, ya. Gimana kira-kira? Langsung gak keren lagi. Ya, berarti dia punya masalah. Punya masalah. Apa yang paling mengejutkan saya di sini, di teks ini, belum bacain ayat, tulisin ayat, surat Qad 7172.
Tapi penafsirannya ini yang bikin saya kaget. Surat Sad 7172. Ayatnya kalau dibaca, inni khaliqun, sesungguhnya aku menciptakan basyaran, manusia bashar. Bashar itu fisik. Jadi manusia itu terbagi dua. Satu sisi bashar, bukan bashar asap lah ya. Bashar itu sisi fisik. Min tin, dari tanah atau dari saripati tanah. Benar nggak? Antum makan yang dari tumbuhan, bahkan hewan-hewan itu makan tumbuhan atau makan apa? Makan bulan, makan tumbuhan ya. Jadi beda sama Superboy, Superman ya. Superman nggak perlu makan, dia cukup kena cahaya matahari ya. Itu alam imajinatif itu. Lalu apa kata beliau? Ada ayat berikutnya bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang bukan dari tanah ini, bukan dari bumi. Antum itulah yang disebut alien. Fa idza sawaituhu, kalau si tanah itu, saripati tanah itu sudah diaduk, diolah sehingga menjadi janin, sawaituhu, aku sempurnakan fisiknya, nafakhtu fihi min ruhi, baru aku install namanya roh, ditiupkan roh di situ. Dan Allah menyebutnya ruhi, roh milikku. Perbedaan agama sebelah mengartikan itu rohku sendiri, kezatku. Sehingga Nabi Isa itu disebut rohnya Tuhan. Padahal maksudnya roh milik Allah. Sama kayak kalimat ardullah, bumi Allah, maksudnya bumi milik Allah. Bukan berarti bumi ini di dalamnya ada Allah, bukan. Ya. Ini akibat penerjemahan kitab suci yang tidak cocok ya. Jadi Injil itu dulu mungkin diterjemahkan tapi tidak pas oleh sebagian penerjemahnya. Wallahu a'lam ya. Lalu apa kata beliau, ini kalimatnya yang bikin saya bergetar ketika awal membaca. Fanabbaha ala anna al-jasada mansubun ila tin. Allah mengingatkan kamu wahai manusia bahwa tubuh fisikmu ini dia berasal dari tanah. Mansubun, dia dinisbatkan ke tanah. Berarti nanti semua yang berbau tanah itu miliknya. Itu tempat pulang kampungnya. Jadi pulang kampung kita emang ke tanah. Antum lahir di mana? Itu kampung KTP, kampung akte lahir. Tapi kampung kita itu bisa di tanah mana aja. Namun ingat, kita punya makhluk alien di dalam, namanya roh. Yang ini kampungnya bukan di Aceh, bukan di Padang, bukan di Jawa, bukan di Sunda, bukan di Kalimantan, bukan. Yang ini bernama roh itu kampungnya di negeri yang lain. Disebutkan di sini, waruhu mansubun ilaihi, dan roh itu berasal dari hadiratnya. Disebut rohku, roh milikku. Jadi sebelum ditiupkan roh itu, roh kita diminta bersaksian, dan dia menatap Allah Ta'ala. Itu yang ayat yang masyhur di surah Al-A'raf, alastu birabbikum, masih ingat? Bukankah aku Rabbmu? Jadi antum sadar atau tidak, kita ini semua pernah bertemu Allah. Kita semua ini. Jadi sebelum kita ketemu di sini, kita udah bareng di sono. Ngapain? Kita udah ketemu Allah. Jadi sekarang walaupun antum nggak tahu nama sampingnya, dulu udah bareng. Dalilnya ini kemudian hadis Nabi, innal arwah junudun mujannada, hadis Sahih Muslim. Roh itu dia berbaris-baris. Kalau dia kenal dia akan akrab, kalau dia nggak kenal dia akan menjauh. Hadis Sahih Muslim. Jadi kita udah ketemu sebelumnya. Cuma sekarang ada yang nggak hafal kan namanya. Tapi roh itu bentuknya lebih bagus dari tubuh fisik ini, lebih ideal. Di saat itu, di alam roh itulah Allah memuliakan, memberi anugerah kepada semua roh, memandang kepada sumber roh.
Jadi makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu jadi nggak serem sebenarnya. Coba terjemahin. Inna lillahi. Coba terjemahin. Sungguh kami milik Allah, ya kan? Maksud lainnya, kami berasal dari hadiratnya, dari alam roh yang kepunyaannya. Lalu kalimat berikutnya, wa inna ilaihi raji'un. Lalu kami nanti akan pulang kampung ke hadiratnya. Pengen nggak pulang kampung? Pengen mati nggak? Nggak mau. Kalau pulang kampung mau. Maksudnya apa? Kalau saya biayain pulang kampung ke kampung fisiknya, pada seneng kali ya. Gratis kita bayarin tiketnya pada mau pulang nih kayaknya. Tapi kalau saya biayain pulang kampung ke alam sana, mau nggak? Nggak mau ya. Padahal nggak bayar loh ya. Kok nggak mau? Berarti kita belum kenal alam kampung rohani. Pulang kampung itu menyenangkan nggak? Tunggu dulu. Kalau masih mahasiswa, masih siswa, pulang kampung mah enak. Di kampung udah ada yang nanggung. Tapi kalau sudah bermuka-muka begini nih, pulang kampung nggak punya rumah di kampung, mau tinggal di mana? Pulang kampung nggak pernah bangun kampung, malu. Pulang kampung dulu punya kasus di kampung, malu pulang. Pulang kampung tapi nggak pernah nyapa-nyapa orang di kampung, berani pulang nggak? Nggak berani. Kawan kita ada salah seorang udah 35 tahun nggak pernah pulang kampung. Saya tanya, kok kamu nggak pulang? Dalam hati aja dia jawab ya. Tapi mukanya udah menjawab, saya udah tahu. Malu gitu. Mukanya langsung malu. Gimana mau saya pulang kampung? Saya nggak pernah buat apa-apa di kampung, nggak pernah kirim apa-apa ke kampung, nggak pernah nyapa orang kampung, nggak punya tanah di kampung, nggak punya rumah di kampung. Jadi antum itu sebenarnya kalau mau pulang kampung itu akan senang, pede kalau pulangnya pakai Fortuner atau Alphard gitu ya. Kalau pesawat yang VIP. Jadi kalau orang tanya, naik apa dek? Nggak naik kapal kapal yang pakai pisang itu. ya itu nggak pakai kapal getek itu ya. Tapi pakai apa? Pakai pesawat Garuda. Wih, pesawat batik. Kalau yang nggak bawa dikit kan Lion gitu ya. Udah siap-siap kayak angkot di atas deh. Kayak muter-muter dulu baru turun. Kita kemudian bangga dengan kendaraan yang kita naiki. Tapi lebih bangga lagi, ini mohon maaf ya, yang paling senang pulang pakai kendaraan itu orang mana? Pakai mobil. Itu orang kampungnya Ustadz Fendi ini ya. Baru beli Avanza bawa pulang langsung. Beli Karimun aja bawa pulang. Apalagi punya Alphard bawa pulang gitu ya semua. Kenapa? Pengen nunjukin ke orang kami juga jadi tren ya. Bapak ibu saya kan bilang, nah pulang tuh jangan pakai pesawat mulu, pulang tuh bawa mobil. Saya mikir capek pakai mobil, tapi itu bagi orang tua membahagiakan. Sampai sekarang belum pernah pulang pakai yang kuda roda 4 ya, kuda Jepang itu ya. Kuda logam mah kuda mesti apa sih namanya? Belum pernah. Karena bagi saya untuk apa sih? Nggak penting amat sih. Tapi bagi orang tua itu membanggakan. Maka teman-teman semua, ini mirip. Mau pulang kampung disambut pede bahagia nggak? Apa kata Nabi? Mau bikin rumah villa di kampung rohani? Nabi mengatakan, man shalla isnatai asyrata raka'atan. Siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu istana di surga, satu villa di surga. Mau? Jadi sholat sunatnya jangan kurang di luar tahajud nih ya. Di luar tahajud kita punya 12 rakaat. Itu yang disebut rawatib. Kalau nggak bisa kejar sunat rawatib ya kejar di duha. Nggak bisa di duha ya di sholat sunat mutlak. Masih ingat Ali Zainal Abidin bin Husain
Anak Husain itu karena dia ditahan tahanan rumah, nggak boleh keluar, kerjanya cuma zikir, sholat, zikir, sholat. Berapa rakaat dia sholat setiap hari? 1000 rakaat. Coba bagi 12, udah berapa tuh? 120 ya? 120 villa tiap hari. Gila itu ya. Itu tajir banget tuh. Kalau pulang, maka Nabi mengatakan, ini level anak-anaknya Husain. Nabi mengatakan, Husain sayyida syababi ahli jannah. Husain itu ayahnya Zainal Abidin adalah pemimpin pemuda-pemuda yang masuk surga. Kabar gembiranya antum yang sudah ubanan, yang sudah keriput, yang sudah ompong, itu nanti jadi pemuda semua. Dan pemimpin kita bernama Husain Hasan, ya. Anaknya Husain setiap hari berapa? 1000. Gimana kalau Husain itu saya nggak tahu. Husain itu satu nafasnya naik itu sudah zikir, turun zikir lagi, nggak pernah lupa kepada Allah. Itu Husain. Kita sholat aja lupa kepada Allah. Gimana mau bangun? Jadi udah bangun rumah di surga, tapi keropos, baru 3 hari runtuh. Asrama IIKI takhusus untuk perempuan kan dibangun tuh oleh proyek-proyek, kontraktornya jahat sekali. WC-nya nggak di apa namanya tuh yang dikasih semen apa banyak itu kerikil-kerikil banyak, di bawahnya itu ternyata masih tanah, diinjek langsung brrr. Itu baru belum lama ya. Kebakaran asrama IKI masih ingat nggak sebelumnya? Penghafal-penghafal Quran dari kalangan perempuan itu asramanya jadi si pemberi dana oke, kontraktornya kurang ajar. Mungkin kontraktornya bener, tapi tukangnya kurang ajar. Itu. Nah, makanya kita kalau beramal itu betul-betul detail, diliatin, dipelototin pakai kolbu satu-satu. Jangan cuma merhatiin takbir assalamualaikum doang. Ya, apalagi merhatiin kaki kawan. Ya, kita lagi mau makuk rumah, tapi yang kita lihat orang makuk sampingnya, hancurlah tangannya. Ini ilustrasinya. Orang-orang yang membangun rumahnya di surga, tapi dia tidak memperhatikan bahannya, kualitasnya, baru sehari udah roboh. Nah, inilah nasib orang-orang yang tidak memelihara kolbunya dalam sholat. Bilang ini, capek malam tadi tahajud 11 rakaat, aduh, betisku naik, gitu ya. Malam tadi 1 juz, langsung roboh, ya. Roboh langsung. Maka Nabi mengatakan 3 hal yang bisa menghancurkan, salah satunya ujub, merasa dirinya keren gitu, lalu diceritakan ke orang. Maka ingat-ingatlah, mungkin kita sudah banyak bangun, tapi nggak dijaga. Udah bagus, rumahnya udah bagus, tapi nggak dibersihin. Gimana? Ya kotor lagi gitu. Maka teman-teman yang menggunakan Allah, jika ingin pulang kampung indah, maka bangun di sana istana. Siapkan kendaraan yang bagus. Kalau perlu kita punya prestasi, nanti diundang pulangnya. Mendapat undangan gratis. Itu yang dibacakan dalam surah Al-Fajr. Ya Tuhan, Nasul Mutuna itu undangan kematian gratis, Pak. Mau nggak diundang? Diundang oleh yang punya langit dan bumi. Maka orang-orang ini kalau diundang, disambut oleh makhluk langit dan ditangisi oleh langit makhluk bumi. Kita ini ketika lahir, kita nangis. Orang yang nyambut gimana? Ketawa, senyum. Tapi kita nggak tahu ketika kita meninggal nanti orang senyum apa nangis. Kira-kira gimana, Pak? Ibu, Mbak, semua. Kita yang mana nih?
Ketika ada salah seorang ustadz meninggal ibunya, itu ramai kan ke sana, saya langsung sedih. Ya Allah, ini yang terkenal anaknya, tapi ibunya dapat keberkahan. Oh, ternyata anaknya itu jadi seperti ini karena didikan ibunya. Oh, ini ketika meninggal itu ribuan orang datang, sholat gaib di mana-mana, dapat keberkahan. Kita mikir, kita yang dakwah ini yang mana nih ya? Maka teman-teman semua, disebutkan di hadis Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya, tapi ending itu tergantung dalamnya. Jika di dalamnya benar, nanti akhirnya benar. Jadi apa kata beliau? Beliau sedang mengenalkan kampung kita. Kampung kita bukan di Padang, bukan di Pekanbaru, bukan di Jambi, bukan di Kalimantan, bukan di Jawa, bukan di Sunda, bukan di Betawi, bukan. Kampung kita bernama alam roh. Nanti bakal pulang ke sono. Jadi jangan kemudian terlalu nyaman dengan tubuh ini. Tubuh ini terlalu lemah untuk memikul roh. Coba lihat Pak, punggungnya udah mulai sakit-sakit belum? Ya, kepalanya udah sering masuk itu berat gitu ya. Makan gaji-gaji dikit berat. Ini nggak bisa emang. Di sini bukan surganya roh. Dulu masa kecil emang enak kalau makan apa aja naiknya ke atas Pak. Kalau sekarang makan apa aja maju ke depan makin kiri kanan. Semuanya itu sama aja tuh ya. Oh, sama saya juga begitu. Udah beda. Jadi ternyata tubuh ini punya masa, punya limit untuk berkembang. Selebihnya seharusnya kita mengembangkan roh. Tetap kita makan, minum, puasa, dan segala macamnya, tapi kita mengembangkan roh. Maka kita kasih rumus. Setiap kali jatah fisik dikurangi, maka jatah rohani bertambah. Contoh, kenapa dalam Islam ada puasa? Supaya orang punya ketajaman kalbu, rasa empati terhadap orang susah. Itu rahasianya. Jadi puasa Daud, puasa bukan untuk sakti. Puasa Daud, puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, itu supaya kalbu kita bisa merasakan kesusahan orang. Itu yang disebut ahli makrifat. Bukan yang bisa bicara hati orang itu Pak. Itu mah tukang gosip gitu ya. Sok tahu baca hati kita. Itu untuk apa? Tapi orang yang kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu gak sempurna imannya. Kamu tidur kenyang, tetanggamu tidur kelaparan. Orang yang ngerti itu yang disebut ahli ma'rifat. Itu yang disebut ahli thariqat. Itu yang disebut ahli ma'rifatullah, ahli hakikat itu. Yang kan sekarang orang banyak ya. Saya lihat beberapa sahabat kita udah mulai kajian syariat, tarekat. Aduh, serem amat sih bahasannya ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau tahu. Sebenarnya puncak hakikat itu bukan ngawang itu enggak. Tapi ketika dia mulai berpikir tentang alam kiri kanannya. Ini yang dialami oleh pendiri Jemaah Tabligh Maulana Ilyas, pendiri Ikhwanul Muslimin, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. Dulu mereka sibuk sendiri, sibuk sakti sendiri, sibuk pinter sendiri. Apa kata Hasan Al-Banna? Ya, saya belajar thariqat Hafafiyah, cabang dari Syadziliyah. Tapi orang thariqat itu sebagian, nggak semua, sibuk sama dirinya. Tidak pernah mau memikirkan kiri kanan sampingnya. Akhirnya dibuat gerakan Jamiyah Hafafiyah, lalu diganti jadi Ikhwanul Muslimin. Dalam setahun punya cabang 300. Baru setahun. Gerakannya betul-betul ya seperti NU di Indonesia dan Muhammadiyah. Betul-betul persis sama. Dan mereka sama-sama Syadziliyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah itu Syadziliyah sama. Kita punya sanadnya dan kita lihat Syadziliyah toh, ya. Jalurnya ke Syekh Mahfud Termasi terus nyambung ke Abdul Hasan Syadzili.
mereka itu ketika tajam ma'rifatnya, tajam ilmu baca kitabnya, bukan untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri, justru berbagi kekayaan ilmu dibagi-bagi, karena harus dibagi-bagi semua. Dulu kiai-kiai ngasih makan santri kan, semoga sampai sekarang ada lagi ya. Itu warisan dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya santri, orang-orang supah itu Nabi kasih makan. Minimal dikasih tempat gratis deh kalau nggak ngasih makan, gitu. Harus ada yang begitu. Jadi apa rumusnya? Semakin kurangi jatah fisik, maka jatah rohani bertambah. Tapi kalau cuma dikurangi, tidak dilatih, kepekaannya nggak ada. Khawatirnya nanti jadi dukun, ya, jadi ahli cakra, baca-baca cakra orang. Maka orientasi rohani kita jangan lagi mau baca cakra, baca aura, itu nggak penting ya. Cukuplah aura kasih yang cantik itu ya. Nggak usah kita baca-baca aura orang, nggak penting. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang perlu kamu baca itu auramu, dirimu, jiwamu. Surat Zariyat ya. Di dalam jiwamu, apa kamu tidak melihat bahwa ternyata jiwamu alien, dia nggak butuh yang ada di dunia ini, dia butuh yang di akhirat. Itu sebabnya rumusnya tadi, ketika kita kurangi jatah tidur, lalu kita hidupkan mata kolbu dengan zikrullah, nanti kolbunya tajam. Seperti orang yang melatihkan lari setiap hari 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, nanti dia diajar 20 kilo juga kuat. Tapi nanti di padang mahsyar kan nggak bisa tidur, nggak ada tidur lagi. Nah ini bagian akhir. Kalau kita nggak terbiasa bangun malam hari sekarang, nanti kita kelelahan di sana, Pak. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi bersabda, "Aktsarukum jaw'an yaumal qiyamah, aktsarukum syab'an fid dunya." Orang yang terlalu banyak ngasih porsi untuk perutnya di dunia adalah orang yang paling lapar di akhirat. Orang yang banyak tidur di dunia, orang yang nanti paling lelah nanti di akhirat. Jadi saya mengimbau, mari bangun malam nanti ya. Bangun, kalau ketinggalan kodok. Jadi Nabi pernah mengkodok sholat sunnahnya. Ini betul-betul kena buat saya, nggak tahu kalau buat antum ya. Apa kata beliau? Sukunul qalbi ila ghairil maula ta'jidu aqubatin minallahi tabaraka ta'ala fid dunya. Ciri-ciri siksaan itu telah Allah takdimkan. Apa arti takdim? Kalau kita bilang jemaah takdim artinya apa? Dimajukan. Ciri-ciri jika siksaan uqubah, siksaan Allah Ta'ala, Allah majukan di dunia, apa itu? Sukunul qalbi ila ghairil maula. Ketika qalbu ini bergantung, berkiblat bukan kepada Allah Ta'ala. Kalau seorang ustadz itu problemnya dua aja, kemiskinan sama popularitas. Kalau awam problemnya kejahilan dan hubbud dunya, cinta dunia. Kalau anak-anak hatinya gantung ke mainan, maka mainannya pecah, teriaknya bukan main. Tapi tambah umur mainan berganti. Seumur kita ini, seumur bapak ini mainannya apa? Rumah, mobil, handphone, smartphone, apalagi semuanya. Bahkan tidak jarang kita yang mempermainkan kolbu kita sendiri. Ini kita, saya dan kita semua. Maka rasakan ketidaknyamanan jika kolbu ini bergantung bukan kepada Allah. Coba rasakan, sholat kalau kolbunya nggak berkiblat kepada Allah, tersiksanya kaki ini bukan main. Imam kok panjang sekali. Benar nggak? Itu siksaan yang Allah majukan.
Semoga siksaan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Tuh, terhibur lagi. Padahal ini bukan tuh menghibur nih Pak. Ini kalimat ternyata kita semua kena. Alimkah dia kena? Muta'alim, orang yang belajarkah dia kena? Jahil dia kena? Yang tahu dia kena? Kena semua. Apalagi orang yang belajar kitab ini seperti kami, itu dosanya lebih gede. Oleh karena itu, ketika seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama bukan berkiblat kepada Allah, apa yang terjadi? Muncullah satu sifat. Itu sifat warisannya bukan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi warisan iblis. Apa sifat pertama yang muncul dan itu menjadi penyakit? Namanya al-kibr, sombong. Sombong itu sederhana. Saya merasa lebih baik dari orang. Saya merasa tidak perlu menerima advice dari orang. Maka yang hadir hari ini, malam ini, insya Allah pertanda yang nomor 2-nya sudah hilang. Menolak advice dari orang, insya Allah itu sudah hilang. Tapi yang nomor pertama, ghamtun nas, merendahkan orang mungkin belum hilang. Hati-hati. Seorang yang bermanhaj dengan suatu aliran meremehkan aliran lain. Yang bertorekot sufi dengan suatu torekot merendahkan torekot yang lain. Yang bermazhab fikih dengan satu aliran fikih merendahkan fikih yang lain. Itu ghamtun nas. Kenapa itu tidak hilang cukup dengan takbir Allahu Akbar? Bukankah Allahu Akbar itu tidak ada lagi manhaj, tiada lagi mazhab, tiada lagi sunnah, tiada lagi bid'ah, tiada lagi saya, tiada lagi kita, yang ada hanya Dia, Allahu Akbar. Betul, secara fisik kita ada, tapi adanya kita diadakan oleh Dia. Maka wujud ini berutang kepada wujudnya. Bapak saudara, makan Allah. Nah, siapa saja yang kolbunya tidak tawajuh kepada Allah. Tawajuh artinya menghadap. Inni wajjahtu wajhiya lillah. Aku hadapkan wajahku kepada Allah. Fatir samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Tidak usah jauh-jauh, langit itu roh kita. Bumi itu tubuh kita, karena tubuh ini dari bumi. Tiada bumi, tiada tubuh ini. Maka kalau diartikan, aku hadapkan jiwaku, badanku, pikiranku kepada pencipta ini semua. Jadi nggak usah jauh-jauh mikirin bintang, mikirin planet, kegedean Pak. Kuat kita. Bumi pun kita belum bisa memikirkan semua. Pikirkan saja bagaimana ajaibnya tubuh ini. Oleh karena itu, dalam akidah Ahlussunnah, Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan, nggak usah jauh-jauh melihat alam. Alam semesta itu ada dalam diri kita. Apa kata beliau dalam kitab Usuluddin? Al-insan alamun saghir. Manusia itu adalah miniatur alam semesta. Semua sistem alam adalah tubuh manusia. Ada di tubuh ini. Maka sebenarnya inti dari dunia ini manusia itu. Maka Nabi SAW mengatakan, jika tiada lagi yang mengatakan Allah, Allah, itu taqumus sa'ah, maka akan berdiri, terjadi hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada lagi yang membaca Allah, Allah. Makanya jangan salahkan, tolong. Jangan salahkan jika ada beberapa ahli zikir, zikirnya Allah, Allah. Dia telah membantu kita. Dia telah membantu kita untuk menangguhkan kiamat. Maka Bapak Saudara, makan Allah. Betul, di dalam ilmu fikih ada ikhtilaf. Itu perdebatan fikih. Dalam ilmu zikir tidak ada ikhtilaf mengenai ini. Seperti ikhtilafnya ahli fikih mengenai sholat raghaib bulan Rajab. Biasanya dilakukan di malam Jumat pertama.
Ahli fikih debat panjang, tapi ahli tasawuf nggak debat. Syekh Abdul Qadir Jalani salat raghaib. Imam Abu Hamid Al-Ghazali salat. Imam Abu Talib Al-Maki salat. Imam Ibnu Salah Al-Hadis membela itu semua, tapi muridnya dan murid dari muridnya seperti Imam Nawawi itu menolak. Biasa ahli fikih. Karena menurut ahli hadis, salat raghaib itu salat bid'ah, hadisnya palsu. Tapi menurut ahli zikir, kami terima ini bersanad dari guru kami, walaupun menurut ahli hadis itu dhaif. Jadi nanti kalau ada orang salat raghaib malam Jumat, pahami perdebatan itu sehingga kita nggak maksain orang, ya. Karena dulu di zaman Imam Ibnu Taimiyah tengkar sama orang masjid. Kenapa? Karena dia membubarkan orang lagi salat raghaib. Saya juga tidak menganggap salat raghaib itu hadis sahih, dan saya tidak melakukannya karena ngaji hadisnya lebih lama daripada ngaji tasawufnya. Namun saya tidak akan membid'ahkan itu. Kenapa? Ini ikhtilaful fiqh. Ini ikhtilaf dalam fikih. Baik. Suatu kali datang seseorang kepada beliau bertanya mengenai apakah amal paling tinggi. Ya rajulun al-Murta'ish. Datang seseorang kepada Imam Murta'ish An-Naisaburi. Apa kata beliau? Kata orang ini, Ayul a'mal afdal. Wahai Tuan Guru Al-Murta'ish, apakah amal paling mulia? Kira-kira kalau kita jawabnya apa? Pasti macam-macam nih, ya, pasti macam-macam. Dan orang menjawab kadang-kadang sesuai makomnya, kadang-kadang sesuai makom yang nanya. Lalu beliau menjawab, ini makomnya beliau. Amal yang paling tinggi yang ia lakukan adalah ru'yatu fadlillah, melihat semua kurnia di dunia ini, anugerah di dunia ini bersumber dari Allah Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh, satu helai rambut pun kita tidak sanggup menumbuhkannya. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Coba lihat, manusia telah mampu buat pesawat, buat roket, bisa tembus, bahkan katanya sampai ke bulan. Wallahu alam benar apa tidak, ya. Tapi tidak satu pun mampu menumbuhkan satu rambut dalam tubuh. Ada yang bisa? Tidak satu pun ilmu yang sanggup menumbuhkan kuku. Gigi kalau sudah patah kedua kalinya, bisa nggak? Ada nggak alat untuk menumbuhkannya lagi? Wallahu alam, belum geremu. Benar nggak? Saya ini, Bapak semua ini, ketika umur telah lewat 40 tahun, 50 tahun, sanggup nggak menahan keriput? Nggak sanggup. Artinya apa? Kita semua tidak sanggup menahan tuanya tubuh ini. Jadi tubuh ini tua. Tapi ingat, roh kita tidak pernah tua. Roh saya dan roh Pak Albani, Pak Bambang ini sama. Seumuran, Pak. Tapi tunggu dulu. Siapa yang kuat latihan kolbunya? Pak Mirwan juga. Siapa yang kuat latihan kolbunya, maka dia lebih tua dari yang lainnya. Itulah yang disebut Syekh Mursyid. Syekh Mursyid. Jadi Syekh Mursyid itu bukan yang dapat ijazah sehelai dua helai. Itu nggak ada nilainya. Syekh Mursyid itu siapa yang kolbunya lebih lama terdidik, lebih dewasa dari yang lainnya. Itulah kolbu Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris kedewasaan kolbu Nabi. Karena Nabi tidak bisa baca kitab. Ini kitab ini, bukan ini ilmu Nabi. Kalau tidak adalah nur kolbu Rasulullah mengalir kepada ulama, maka buku ini tidak ada. Ya, coba baca buku ini sendiri, Pak. Rasanya beda. Nggak ada efek-efek seperti ini.
Nggak ada getar-getar seperti ngaji kita, nggak ada. Ya. Beliau ditanya mengenai apa itu pokok tauhid. Nah, ini kita dengar ulama qalbu berbicara tauhid. Apa kata beliau? Usulut tauhid salasa. Pokok dari tauhid itu 3. Apa arti tauhid? Dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Apa arti wahada yuwahhidu? Usaha mengesahkan Allah Ta'ala, usaha untuk membuang selain Allah dari kalbu, itu disebut tauhid. Orang yang sampai di makom itu disebut makomnya makom tajrid. Tajrid kalbu, membuang selain Allah dari kalbu. Nah, ketika kita bekerja lagi sholat, itu rasa kalbunya nyambung kepada Allah sudah sama belum? Kalau belum disebut tajrid. Berarti masih ahwal, masih musim-musiman, masih berubah-ubah. Belum bermakom. Makom itu apapun kejadiannya dia berubah. Coba lihat, kita sudah bermakom tahajud belum? Jika sudah bermakom tahajud, lagi sakit, lagi sehat, lagi safar, lagi traveling, lagi tidak traveling, nginap di rumah, tahajudnya tetap dilakukan. Kalau sudah jadi makom, dia tidak akan hilang. Naik pesawat, naik kereta, naik mobil, semuanya sama. Nah, coba lihat dulu diri kita. Kalau enggak baru disebut ahwal. Ahwal itu mut-mutan. Kadang iya, kadang tidak. Kadang iya, kadang tidak. Apa kata beliau? Usulut tauhid ada 3. Ini beda dengan 3 usul salasahnya Syekh Ibn Taimiyah. Ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, beda ya. Apa kata beliau? Kalimatnya mirip-mirip. Ma'rifatullah ta'ala birrububiyah. Pokok tauhid pertama adalah ma'rifat. Ma'rifat apa? Apa arti ma'rifat? Knowledge, pengetahuan. Mengetahui dengan mantap bahwa Allah Ta'ala itu punya sifat rububiyah. Inilah perbedaan antara aqidah al-sunnah asy'ariyah dan aqidah al-sunnah selain asy'ariyah. Begitu juga sufi. Bagi sufi, asy'ari, maturidi, tahawi, tauhid rububiyah itu adalah satu paket dengan tauhid uluhiyah. Apa arti rububiyah? Keyakinan bahwa Allah pencipta. Tapi datang setelah 7 abad, datang Syekh Ibn Taimiyah, lalu dia membedakan uluhiyah beda dengan rububiyah. Orang Arab musyrik sampai kepada makom rububiyah, tapi tidak sampai ke uluhiyah. Ini kata siapa? Ibn Taimiyah. Akhirnya Ibn Taimiyah mengatakan musyrik pun bertauhid, tapi baru tauhid rububiyah. Apakah ini benar? Ini telah dibantah oleh Imam Subki, Imam Jahbal, dan imam-imam yang lain. Dan Al-Quran sendiri menjelaskan tidak seperti itu. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Oleh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah pencipta tidak cukup. Allah pencipta harus disembah. Ya, itu kalimat yang berulang-ulang. Bagi kita, pencipta ya wajib disembah. Maka rububiyah pasti uluhiyah. Dan ini terlihat dari surah Al-Baqarah, surat Al-Fatihah, surat-surat lain. Yang paling gampang Al-Fatihah. Pembuka Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah tidak sebut Alhamdulillahi Ilahil Alamin? Ilah, uluhiyah. Tapi kena sebut Rabb, rububiyah. Kenapa? Karena rububiyah itu paling tinggi. Karena rububiyah itu satu paket dengan uluhiyah. Orang kalau telah meyakini Allah penciptanya, otomatis kolbunya menuntut dia untuk menyembah Allah Ta'ala. Maka di Quran kalimatnya sembahlah Rabb kamu.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kamu. Surah Al-Baqarah. Maka tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah satukan. Jadi jangan terjebak lagi dengan pembagian itu. Jadi ma'rifatullah birrububiyah, mengenal Allah bahwa Ia pencipta. Penciptaan tadi saya sudah sebut, tidak hanya ngurusin alam yang gede ini, tapi juga ngurusin tubuh kita. Bapak saudara makan Allah, sadarkah kita bahwa jantung ini, nafas ini, darah ini semuanya mengalir, bukan mengalir sendiri. Pasti ada yang ngalirin. Itu kalau ada kali, ada waduk, ada apalagi itu waduk dan segala macam itu, kalau tidak diatur, airnya bisa bikin banjir Jakarta semua. Sekarang lagi banjir ya. Kita doakan semoga yang kena banjir segera Allah alirkan banjirnya, Allah angkat banjirnya, Allah berikan mereka ketabahan. Amin rabbal alamin. Kita yang nggak kena bantu mereka. Ya. Itu rububiyah. Bayangkan jika jalan itu tidak diatur, macetnya bukan main. Kalau Allah telah berlepas tangan 1 senti saja di kepala ini, yang terjadi stroke. Bener nggak? Dan itu parah, Pak. Sedikit saja di kepala, nanti tangannya nggak bisa gerak. Itu makna dari Rabbul Alamin. Maka ikut olahraganya Pak Mirwan ya. Wal iqrar lahu bil wahdaniyah. Yang kedua, setelah kita mengenal Allah pencipta, bahwa tubuh ini nggak mungkin kita yang atur, ternyata Allah yang atur. Tadi kita sudah sebut, tua pun kita nggak bisa tahan. Tanda kalau tubuh ini bukan kita yang punya. Tubuh ini bagian dari alam, maka Rabbul Alamin arti lainnya pemilik alam. Tubuh ini bukan milik kita, tapi milik Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Jadi jangan pernah kemudian nganggap saya yang berkuasa ke tubuh ini, tidak. Yang kedua, apa kata beliau? Tauhid itu adalah ikrar bil wahdaniyah, mengikrar. Udah bahasa Indonesia ya? Mengucapkan penetapan, pengakuan bahwa Dia Maha Esa. Inilah inti dari surah Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad. Katakanlah hai Muhammad, Dia itu Esa. Saya sudah pernah syarah dan tafsirkan ini. Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab biasanya nama yang zahir, nama yang populer itu ditaruh di depan Allah. Tapi sekarang nama ganti, kata ganti ditaruh di depan huwa. Huwallahu ahad. Seharusnya gimana? Allah huwa ahad bisa, atau Allah ahad cukup. Seperti saya bilang, Pak Bambang orang soleh, bukan dia Bambang. Nah itu bahasa Melayu lama itu, karena menerjemahkan bahasa Arab. Tapi Bambang gitu namanya dulu, baru disebut setelah titik baru kita sebut dia. Coba lihat di ayat kedua Allah sebut Allahus. Allah itu mewakili si huwa. Oleh karena itu huwa min asma'illahil husna. Huwa salah satu asma'ul husna, dan ini telah diisbat dan diittifaqkan oleh ulama-ulama ahlu sunnah. Imam Abdul Qahir, Imam Syahrustani, Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, semua imam-imam ahli sunnah mengatakan itu asma'ullah. Katakanlah dia itu Allah. Apa arti huwa selain dia?
Saya kalau sebut kamu, Anda, orangnya di depan terlihat oleh mata fisik. Tapi kalau sebut dia, maka dia tidak bisa dicapai oleh mata fisik. Ini makna la tudrikuhul absar. Jadi huwa itu yang tertulis di Quran, dialah yang tidak dapat dicapai oleh mata fisik. Itu maknanya. Maka menyebut Allah, huwa Allah, artinya apapun yang tergambar dalam pikiranku itu bukanlah Allah. Karena nanti kalau buka YouTube, beberapa ahli zikirnya Allah, Allah, itu bukan berarti dia lagi ngusir nyamuk itu Pak, atau ngusir anjing, bukan ya. Hus bukan itu. Kenapa karena kata itu huwa, jika dia diwakafkan dia menjadi jadi itu boleh ya, tidak bid'ah. Nah ini kita sering-sering ulang, karena kebanyakan orang hari ini kalau dia nggak tahu, dianggap tidak tahunya tidak ada. Namun saya jarang zikir begitu. Saya lebih senang zikir la ilaha illallah ta'ala Allah Allahus samad Allahus samad ya latif ya latif. Saya lebih suka zikir begitu. Dan yang ketiga, usul tauhid, pokok tauhid adalah nafyul andadi anhu jumlatan. Menegasikan, menolak tandingan-tandingan dari Allah Ta'ala jumlatan, secara total. Maksudnya sederhana. Ketika kita sholat, apapun yang terbayang buang. Buang dengan kalimah Allahu Akbar. Selama masih terbersit yang lain selain Allah dalam zikir kita, dalam sholat kita, dalam baca Quran kita, ini belum tauhidnya, masih teori. Jadi beliau sedang berbicara tauhid praktis, bukan tauhid teori ya. Dan beliau juga ditanya setelah melihat keutamaan anugerah Allah, apalagi amalan yang paling afdal? Lalu beliau mengatakan, al-tasahhul ubudiyah alal musyahadah. Amal paling tinggi itu adalah ketika kamu berusaha membersihkan, meluruskan ibadahmu bil musyahadah. Apa itu musyahadah? Berusaha merasa melihat Allah Ta'ala. Allah bisa dilihat? Tidak bisa dilihat dengan mata ini. Maka dia bisa dirasakan dengan basirah. Oleh karena itu perdebatan antara Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Ibnu Abbas itu selesai. Kata Ibnu Abbas, ra'a rabbahu, Nabi kita melihat Rabbnya. Kata Sayyidatuna Aisyah, enggak, dia enggak melihat. Maksud Ibnu Abbas biqalbi, Nabi melihat Allah dengan kalbunya. Sedangkan maksud Aisyah, tidak mungkin melihat Allah dengan basarnya, dengan matanya. Dan ini yang diwariskan oleh Nabi, Bapak Saudara makan Allah. Jadi inilah maksud sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seakan-akan kamu melihat, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Bagaimana aku salat? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan memandangnya. Kalau memandangnya, kita ngobrol dengannya, kita berbicara dengannya. Rasa ini diwariskan ke ulama yang ahli qalbu. Dari ulama ahli qalbu yang bernama sahabat itu diwariskan ke tabi'in terus. Maka wajib bersanad, karena khusyuk pun bersanad. Nggak mungkin khusyuk itu didapat habis baca Sahih Bukhari. Baca 1000 kali Sahih Bukhari nggak dapat khusyuk, saya jamin. Baca Quran 1000 kali, kalau nggak berguru, aneh ini orang hari ini. Nggak usah berguru, setelah langsung ke Quran dan Sunnah. Dia lupa, dia baca alif bata aja pakai guru. Bener nggak? Masa ingin memahami makna alif bata nggak pakai guru? Itu cerdas atau kurang cerdas? Itu kurang cerdas itu. Tapi yang kurang cerdas itu hari ini yang dianggap bermanhaj salaf.
Gak usah ikut ulama, gak usah ikut ustadz. Itu hari ini. Ini yang kita kritik sebelumnya. Mungkin Bapak mohon maaf, ada yang sangat fans kepada Dr. Zakir Naik, bukan dokter ya, Dr. Zakir Naik. Betul, kita salut, dia telah mengalahkan banyak orang yang ragu-ragu masalah kristologi. Tapi dia bukan mufti, ingat, dia bukan ahli fatwa. Dan dia pernah mengkafirkan banyak ulama dengan kata-kata bahwa tawassul itu syirik. Jadi kalau dia berprestasi mengislamkan ribuan orang awam, tapi dia juga punya prestasi apa? Telah mengkafirkan ulama yang bertawassul. Bahaya nggak tuh? Bahaya sekali. Maka jangan berlebihan menilai orang. Cukup katakan Dr. Zakir Naik punya jasa dalam kristologi. Jangan lebih dari itu. Masa kita bisa mengatakan ulama sedangkan dia tidak punya basic sekolah agama dari kecil? Ini gak adilnya orang hari ini. Afala ta'qilun. Maka Allah berkali-kali mengatakan, apa kamu tidak gunakan akal sehatmu? Ya. Yang kedua kata beliau, amal yang sangat mulia adalah mulazamatul khidmah ala sunnah. Mulazamah, apa arti mulazamah? Selalu melazimkan, menkonsistenkan, mendawamkan, continue. Khidmah, khidmah, melayani di umat Islam, melayani makhluk Allah Ta'ala ala sunnah, berdasarkan sunnah. Ini kita lihat banyak di orang pesantren. Ikhwah, sahabat kita jemaah tabligh. Tapi sayangnya, saya pernah dapat ketemu jemaah tabligh, kita habis ceramah, kita diceramahin. Setahu saya, ahbab tabligh itu punya adab. Kalau ustadz, guru, tuan guru, kiai, syekh, itu tidak boleh diceramahi di tashkil. Tapi saya kemudian merujuk diri. Mungkin saya belum dianggap tuan guru, karena memang saya belum tuan guru. Ya sudah, akhirnya saya aja ngobrol dia, tapi pakai bahasa Arab saya ngobrol dia. Habis itu apa yang terjadi? Dia panggil teman-temannya semua, ayo kamu sini, kamu sini, kamu sini. Dia mau kepung saya untuk mentashkil. Apa yang terjadi setelah itu? Saya dibentak oleh salah satu preman di belakang yang baru tobat. Kamu nih sok alim. Saya datangin, Pak. Dia kira saya mau mukul dia, tangannya udah naik, tapi tangannya saya ambil, saya salamin. Habis itu kita bilang assalamualaikum, saya pergi. Setelah itu, mohon maaf, saya nggak mau lagi ngisi di situ. Kenapa? Untuk apa kita datang di tempat yang mereka tidak menghormati kitab yang saya bawa? Nggak usah hormati saya, hormati saja kitabnya. Maka pada ahbab tabligh, ana uhibbukum fillah, saya mencintai antum semua, dan saya pernah khuruj, dan saya punya sahabat-sahabat yang khuruj. Tapi yang lagi ngejos, hati-hati, adabmu dijaga. Karena al-ilmu ghayatuha al-adab. Ilmu ghayatuhu al-adab. Ilmu itu puncaknya adab. Kalau nggak punya adab, itu bukan orang alim. Ini yang disebut oleh Ali karamallahu wajhah. Apa kata beliau? La yakunul alimu aliman hatta ya'mal bi ilmi. Orang alim itu nggak disebut bermakom alim. Cukup dia disebut cendekiawan, tapi dia belum bermakom alim. Kenapa? Dia belum beramal. Maka orang yang disebut alim itu yang mengamalkan apa yang dia buat. Bapak salam karena Allah. Nah, ini terjadi, ya. Ini itu tadi jemaah tabligh yang sudah dididik loh. Bagaimana yang belum dididik? Datang jemaah awam ke rumah bilang apa? Ustaz, saya mau mendebat Ustaz.
Saya tanya, jurusan kamu apa? Jurusannya umum. Mau debat kita? Ya, seharusnya bahasanya bukan begitu. Ustaz, saya mau nanya. Kan gitu seharusnya. Hati-hati, adab yang sedikit itu loh. Tapi karena Allah Ta'ala mengatakan wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Jadi kita nggak anggap itu, kita maafkan itu. Nanti kalau dia sudah ngerti, dia malu sendiri. Ya. Taib. Suatu kali Imam Al-Murta'ish ditanya mengenai keramat wali. Kita percaya keramat wali karena itu ada di Quran. Asif bin Barkhiyah, salah satu nasi keluarga dari Nabi Sulaiman alaihissalam, itu mungkin anak tantenya, kira-kira begitu, berarti sepupunya. Namanya Asif bin Barkhiyah. Itu bukan nabi, bukan rasul, tapi mampu memindahkan istana Bilqis dalam sekejap. Apa amalannya? Amalannya adalah Ismul Azam, ya, nama Allah yang agung. Itu jadi wirid nafasnya, sehingga apapun yang dia pegang berkat, apa yang dikehendaki Allah tunaikan. Maka kita percaya kejadian-kejadian luar biasa itu. Tapi Imam Al-Murta'ish ditanya, kalau ada orang bisa jalan di atas air, melayang di udara, ditusuk, dibacok, nggak mati-mati, itu keren nggak sih? Gitu. Itu pertanyaan orang ini. Tajam kan nih? Ya, ini debus-debus kena semua nih ya. Faqala indi man makkanahu min mukhalafati hawa fahuwa azamu min al-masyi alal ma. Kata beliau, bagiku, kata Imam Murta'ish, orang yang Allah mahkamkan dia, Allah istiqomahkan dia dalam keadaan mampu mengalahkan, menyelisihi, melawan hawa nafsunya seumur hidupnya, itu lebih keren, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih keramat, lebih sakti daripada orang yang berjalan di atas air. Maka batal semua pak keramat kita. Baru keluar, ada yang bening dikit, maka sudah hilang keramatnya. Itu saya, ya, bukan bapak ya. Bener nggak? Ada aib orang dikit, lidah ini nggak tahan untuk ngomongnya. Itu juga saya, ya, bukan bapak juga ya. Telinga ini dengar suara musik dikit, langsung mau dengerin. Padahal ada kitabullah yang lebih indah. Kira-kira seperti itu. Maka keramat kita batal semua. Kenapa batal semua? Karena keramat yang tertinggi adalah al-istiqamah ala mukhalafatil hawa. Istiqamah, keteguhan dalam menyalahi hawa nafsu. Salah satu hawa nafsu orang yang baru hijrah, baru ngaji adalah tidak suka berdebat. Kalau mampu tidak suka berdebat, nanti akan cepat proses hijrahnya. Tapi kalau suka debat, orang-orang yang suka debat itu akan punya satu penyakit kolbu, namanya qaswah. Kolbunya keras. Kerasnya lebih keras dari batu. Maka saksikan orang-orang yang keras hati ini, jika ada ustadz yang tidak sepaham dia nggak mau datang. Jika ada orang yang tidak sepaham dengan dia nggak mau sapa. Lalu bawa-bawa agama, menyapa ahli bid'ah sama dengan bid'ah, haram. Orang ini harus ditahzir, bawa-bawa agama untuk kepentingan egonya. Apa bedanya dengan iblis? Iblis itu sadar bentar di masa Nabi Musa. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Musa baru sadar dia. Jadi pernah sadar sekali, Pak. Apa kata iblis? Ya Musa, aku pikir-pikir, kayaknya aku pengen tobat. Ini kata iblis. Musa akan cerdas, Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Kamu mau tobat? Iya, tunjukin aku caranya. Sini aku bawa. Di bagian sana
itu ada kuburan kakekku Nabi Adam. Tolong sujud hormati dia. Merinding iblis. Apa kata iblis? Hei, Mus, nggak panggil Musa lagi ya. Dia hidup pun aku tidak mau sujud. Apalagi udah jadi tanah. Padahal Nabi tidak pernah dimakan oleh tanah. Begitu. Tambah keras, tambah keras, tambah keras. Nah, siapa yang punya karakter begitu? Dia bukan pewaris Nabi. Bukan ulama pewaris Nabi, tapi ubaru, pewaris iblis. Maka coba hari ini latihan. Apa latihannya? Coba terima nasihat orang yang beda paham dengan kita. Coba sekarang dengarkan kritik orang yang membenci kita. Antum sanggup itu? Terbebas dari sifat iblis, ya. Maka indikasinya berikutnya, jika dia hujat, dia tidak sakit hati. Jika dia dipuji, dia tidak besar hati. Kalau sudah sampai begitu, orang ini sudah disebut wusul. Dia telah sampai ke makom yang tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Wala yakhafuna lawmata laim. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa hirau, tidak takut terhadap hujatan orang-orang yang menghujat. Apalagi pujian orang yang memuji. Maka Bapak saudara makan Allah, jangan cari keramat itu. Keramat itu enggak penting. Keramat hakiki adalah istiqomah ala mukhalafatil hawa. Istiqomah untuk melawan hawa nafsu. Hari ini kita bisa ngomong begini, besok kita uji. Ya. Tidak hanya Bapak, saya juga lagi, saya diuji tiap hari, Bapak diuji tiap hari, kita diuji tiap hari. Sanggup atau tidak? Yang telah berlalu sudah. Yang telah berlalu gak usah pikirkan lagi. Karena ciri-ciri orang diterima taubatnya, dia bisa move on, dia bisa lupakan masa lalunya. Katakan, ya Rabb, yang masa laluku, Engkau maha azim. Jika Engkau azim, pasti dosaku jadi kecil di matamu. Tapi masa depan, ini PR kita. Semoga kajian malam ini meningkatkan qalb kita kepada makom karamah al-haqiqiyah, karamah tertinggi, karamah mukhalafatil hawa, menyalahi, berjuang melawan hawa nafsu. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, al-mujahidu man jahada hawa. Mujahid tertinggi, mujahid terkuat adalah man jahada hawa. Menjahada hawa artinya yang berjuang melawan hawa nafsunya, bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali, terjatuh bangkit lagi sampai mati. Itulah akhir dari perjuangan jihad kita. Wassallallahu ala nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi